Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutu Handayani, biasa dipanggil Tutu ataupun juga bisa dipanggil Yani. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan masa dewasa dan tua. Dan saya akan menjelaskan beberapa perkembangannya, yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan psikososial. Oke, yang pertama kita akan melihat beberapa pembagian dari masa dewasa tersebut. Oke, masa dewasa itu terbagi menjadi 3, yaitu masa dewasa dini yang dimulai dari sejak umur 18 tahun sampai umur 40 tahun. Nah, dan yang kedua adalah masa dewasa madya dari umur 40 tahun hingga 60 tahun, dan masa dewasa lanjut dari umur 60 tahun sampai kematian. Dan ada pun beberapa dengan beberapa perkembangan, yaitu pertama perkembangan fisik. Perkembangan fisik yang pertama adalah kesehatan badan. Kebanyakan orang itu pada awal masa dewasanya itu ditandai dengan muncaknya kemampuan dan kesehatan fisik. Nah, mulai dari sekitar usia 18 hingga 25 tahun, individu memiliki kekuatan yang terbesar. Di sini tuh mereka tuh mempunyai kekuatan yang sangat besar dari umur 18 tahun hingga 25 tahun. Ya, sudah kita mengetahui kan, kebanyakan yang umuran seperti itu kan ototnya masih Masya Allah. Nah, mereka tuh akan lebih gerak-gerak, refleks mereka itu akan sangat cepat. Beda dengan yang sudah umurnya itu 25 hingga 60 ke atas. Pasti mereka tuh udah agak tua rentang. Jadi kekuatan fisik mereka tuh agak mulai melemah, tidak terlalu kuat seperti pada saat umur 18 tahun umur 18 tahun sampai dengan 25 tahun akan berbeda, karena pada saat itu umur mereka masih kuat dan bergerak dengan cepat dengan cepat untuk melakukan sebuah aktivitas, baik yang besar ataupun yang kecil. Nah, dan untuk umur 25 hingga 60 ke atas itu sampai kematian ya. Nah, pada saat umur itu kekuatan fisik mereka itu dan gerak-gerak mereka, refleks mereka itu udah mulai melemah, udah mulai menurun. Jadi tidak terlalu kuat seperti pada saat umur 18 sampai 25 tahun. Dan ada pun perkembangan sensor. Pada awal masa dewasa, penurunan fungsi penglihatan dan pendengaran mungkin belum begitu terlihat, akan tetapi pada masa dewasa tengah perubahan dalam penglihatan dan pendengaran merupakan dua fisik yang paling menonjol pada usia antara 40 sampai 59 tahun. Nah, pada saat umur seperti itu, mereka tidak akan terlalu bisa melihat dengan jelas, seperti rabun jauh, rabun dekat. Nah, dan juga ada kekuatan pendengaran mereka itu mulai melemah. Pendengaran mereka mulai melemah sedikit demi sedikit. Mereka tidak terlalu bisa melihat dengan terlalu jauh, kayak pendengar mereka tuh sudah tidak jelas lagi, beda dengan umur mereka dari 18 hingga 25 ke atas. Nah, setelah itu ini juga banyak pada usia setengah baya seperti ini tuh mengalami kesulitan dalam melihat objek-objek yang dekat. Sementara itu pendengaran juga mengalami penurunan yang begitu drastis. Penglihatan mereka itu tidak bisa terlalu dengan jelas, apalagi dengan jelas sekali, terlalu dekat seperti kita membaca buku. Nah, jika kita lihat buku terlalu dekat itu mereka akan tidak terlalu melihatnya, agak ngerabun-rabun sedikit. Nah, di sini juga pendengaran juga mengalami penurunan pada usia sekitar 40 tahun.
Nah, pada saat umur mereka 40 tahun, pendengaran mereka juga akan mulai menurun. Sedikit demi sedikit. Nah, selanjutnya pada dewasa akhir, perubahan sensor fisik melibatkan indera penglihatan, pendengar, perasa, indera pencium, dan indera peraba. Mereka itu akan semakin melemah dari jika mereka sudah menyampai umur 40 tahun. Nah, perkembangan otak. Mulai masa dewasa, sel-sel otak yang berangsur-angsur berkurang. Tetapi perkembangbiakan koneksi neural khususnya bagi orang-orang yang tetap aktif membantu mengganti sel-sel yang hilang. Hal ini membantu menjelaskan pendapat umum bahwa orang dewasa yang tetap aktif baik secara fisik, seksual maupun secara mental menyimpan lebih banyak kapasitas mereka untuk melakukan aktivitas demikian pada tahun-tahun selanjutnya. Maksudnya di sini tuh pada aktivitas fisik mereka itu masih mulai berkurang. Pemikiran mereka juga mulai berkurang, seperti ingatan mulai berkurang tentang sesuatunya mulai melemah sedikit demi sedikit, seperti tadi indera penglihatan, penciuman, pendengaran udah mulai menurun sejak mereka memasuki umur 40 tahun. Pada usia tersebut, sejumlah neuron unit-unit sel dasar dari sistem syaraf menghilang sedikit demi sedikit. Nah, menurut hasil sejumlah penelitian, kehilangan neuron itu diperkirakan mencapai 50%. Selama tahun-tahun masa dewasa, menurut Shantrock, perkiraan bahwa 5 hingga 10 dari neuron itu berhenti tumbuh sampai kita mencapai usia 70 tahun. Nah, jadi kita udah tahu kan pada saat umur kehilangan neuron itu diperkirakan hingga mencapai 50% selama tahun-tahun masa dewasa hingga berumur 17 tahun. Ada perkembangan kognitif, perkembangan pemikiran postformal. Maksudnya perkembangan ini adalah sesuai dengan tahap perkembangan kognitif Piaget. Pemikiran remaja berada pada tahap operasional formal, kemampuan berpikir secara abstrak dan hipotesis. Usia 11 tahun, tetapi tidak berkembang secara penuh, mereka berakhirnya masa remaja. Karena itu, Piaget percaya bahwa seorang remaja dan seorang dewasa memiliki cara berpikir yang sama. Maksudnya cara pemikiran yang sama kan sudah kita jelaskan tadi, bahwa orang dewasa itu jika sudah memasuki umur 40 tahun, mereka akan 40 tahun ke atas hingga kematian, mereka akan berpikiran seperti anak kecil lagi. Pemikiran mereka akan beralih pada saat mereka remaja atau pada saat mereka masih muda. Dan perkembangan memori. Perkembangan memori, salah satu karakter yang paling sering dihubungkan dengan orang dewasa dan usia tua adalah penurunan dalam daya ingat. Nah, maksudnya di sini adalah perkembangan memori mereka itu akan mulai melemah. Apapun yang mereka lakukan di hari-hari sebelumnya, nah, mereka tidak akan pernah ingat. Maksudnya pengingatan mereka atau pemikiran mereka untuk mengingatnya kembali mulai melemah. Dan pengingatan mereka di masa lalu mulai berkurang dan berkurang. Nah, ketika orang tua memperlihatkan kemunduran memori, kemunduran tersebut pun cenderung sebatas pada keterbatasan tipe-tipe memori tertentu. Misalnya, kemunduran cenderung terjadi pada keterbatasan memori episodik, memori yang berhubungan dengan pengalaman tertentu di sekitar kehidupan kita. Kemerosotan dalam memori episodik itu sering menimbulkan perubahan-perubahan dalam kehidupan
orang tua. Ya, sering pengingatan mereka akan mulai berkurang. Walaupun mereka berusaha untuk mengingatnya, tapi ingatan itu akan mulai berkurang dengan sendirinya sejak mereka memasuki umur 40 tahun ke atas. Adapun perkembangan psikososial yaitu perkembangan keintiman. Astagfirullah. Pembentukan hubungan intim ini menurut dari Erikson. Pembentukan hubungan intim ini merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh orang yang memasuki masa dewasa. Nah, pada masa dewasa awal ini, orang-orang telah siap dan ingin menyatukan identitasnya dengan orang lain. Namanya mereka di sini ingin menyatukan identitasnya dengan lawan jenisnya. Mereka mendambakan hubungan-hubungan yang intim dan akrab, dilandasi rasa persaudaraan, serta mereka siap mengembangkan daya-daya yang dibutuhkan untuk memenuhi komitmen ini, sekalipun mereka mungkin harus berkorban untuk itu. Nah, udah tahu maksudnya. Sekarang kita kembali ke perkembangan generativitas. Ciri utama tetap generativitas itu adalah perhatian terhadap apa yang dihasilkan, keturunan, produk-produk, ide-ide, dan sebagainya, serta pembentukan dan penetapan garis-garis pedoman untuk generasi mendatang. Nah, apabila generativitas lemah atau tidak diungkapkan, maka kepribadian mereka akan mundur, mengalami kemiskinan dan stagnasi. Maksudnya di sini perkembangan generativitas mereka itu harus mereka persiapkan dari awal sampai ke masa depan generatif itu dari kemiskinan dan stagnasi. Adapun perkembangan integritas itu paling tepat dilukiskan sebagai suatu keadaan yang dicapai seorang setelah memelihara benda, orang-orang, produk-produk, dan ide-ide, serta setelah berhasil melakukan penyelesaian diri. Mereka udah mulai